Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Fadiris Oktariano, NPM saya 2375810. Oke, saya dari mahasiswa Prodi Teknologi Rekayasa Internet dari kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan video tentang analisis data saya di mata kuliah analisis data. Oke, lanjut saja. Di sini ada tujuan analisis data pada Tableau, yaitu yang pertama, melatih demonstrasi, yaitu menjelaskan dataset ini digunakan untuk keterampilan dalam membuat dashboard dan laporan visualisasi, dan membantu pengguna memahami cara menggunakan Tableau untuk analisis datanya. Yang kedua, ada analisis penjualan. Untuk mengevaluasi performa penjualan berdasarkan berbagai dimensi seperti kategori produk, wilayah geografis, dan waktu. Dengan tujuan mengidentifikasi tren penjualan serta produk dan atau wilayah yang paling menguntungkan. Oke, yang ketiga ada segmentasi pelanggan, yaitu mengidentifikasi kelompok pelanggan kunci berdasarkan preferensi produk dan lokal geografis untuk personalisasi strategi pemasaran. Yang ketiga ada analisis profitabilitas, yaitu memahami margin yang keuntungannya per kategori produk atau wilayah dan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya ada visualisasi geografis, yaitu memanfaatkan data lokasi untuk memahami distribusi penjualan dan performa di berbagai wilayah yang dapat membantu dalam strategi pemasaran geografis. Selanjutnya ada analisis operasional, mengevaluasi aspek operasional seperti waktu pengiriman, diskon, dan tingkat pengembalian untuk perbaikan efisiensi operasional. Yang terakhir ada identifikasi tren dan pola, yaitu menjelaskan menggunakan berbagai grafik untuk melihat tren waktu dan pola penjualan, sehingga dapat membantu dalam perencanaan bisnis ke depan. Next, kita ada ke struktur data, yaitu struktur data ini terbagi dalam kategori data, dimensi dan ukuran, hierarki, sumber data, dan visualisasi. Yang pertama ada orders. Yang pertama di kategori data ada orders, yaitu terdiri dari informasi pesanan, ID pesanan, tanggal pesanan, dan produk. Dan ada geografis, yaitu menjelaskan terdiri dari lokasi penjualan, kota, dan negara. Yang kedua ada dimensi dan ukuran. Dimensi terdiri dari kategori produk, furnitur, office supplies, teknologi, segmen pelanggan, pasar, dan tanggal pesanan. Dan ada ukuran yaitu penjualan sales, jumlah barang quantity, profit biaya, pengiriman, shipping cost. Yang ketiga ada hierarki terdiri dari kategori, subkategori, dan kelompokan produk. Dan ada year, month, yaitu analisis tren berdasarkan waktu. Dan di super data terdiri dari field orders yaitu field global superstore ya, dan beberapa field tambahan seperti field saya yaitu penjualan seperti produk-produk mobil Honda. Yang kelima ada visualisasi menggunakan bar chart, pie chart, scatter plot, dan peta analis. Struktur ini membantu dalam menganalisis performa penjualan dan tren bisnis. Oke, di sini ada jenis visualisasi datanya. Sini saya menampilkan tiga saja karena tidak cukup di PowerPoint saya. Kemudian nanti saya akan menjelaskan di data Tableau saya. Oke, saya zoom. Sini ada tren penjualan. Penjualan dua subkategori. Next. Oke, bentar, ada kesalahan sebentar. Di sini ada jenis visual data dalam peta. Di sini di dalam gambar tersebut yaitu peta dunia yang menampilkan data penjualan berdasarkan lokasi geografis. Yang kedua ada menggunakan di peta ini yaitu menggunakan koordinat geografis untuk menempatkan data pada peta. Oke, di sini ada manfaat visualisasi data.
Yaitu pertama yaitu memudahkan pemahaman data. Tableau mengubah data yang kompleks menjadi grafik diagram atau peta sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan bahkan oleh orang-orang non teknis. Eh, yang kedua ada interaktivitas drill and down. Tableau memungkinkan data pengguna untuk mengeksplorasi data secara interaktif, seperti memfilter atau ngeklik bagian grafik untuk melihat detail lebih dalam tanpa harus modifikasi data sumber. Yang ketiga, manfaatnya yaitu terakhir sini ada meningkatkan efisiensi analis Tableau yang mengintegrasikan berbagai sumber data dan memfasilitasi penggabungan data analis secara cepat sehingga pengguna dapat fokus pada pengambilan wawasan daripada pengolahan data. Oke, kita next. Oke, di sini ada data dashboard. Dashboard yaitu sini saya langsung saja mengasih kesimpulannya. Dashboard ini dirancang untuk memberikan gambaran lengkap mengenai penjualan dan profit berbagai wilayah geografis, subkategori produk, dan tren waktu. Visualisasi ini interaktif dan memudahkan pengguna untuk menggali informasi yang lebih dalam dan membuat keputusan berdasarkan data seperti menentukan subkategori yang harus difokuskan untuk meningkatkan penjualan atau wilayah yang membutuhkan strategi pemasaran khusus. Oke. Di sini ada kesimpulan data pada Tableau. Oke, kita akan menyimpulkan data-data kita yaitu sini menjelaskan yaitu visualisasi data dengan Tableau pada dataset penjualan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang formasi penjualan, tren profitabilitas, dan distribusi geografis. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi peluang pasar, yaitu memahami kebutuhan pelanggan dan mengoptimalkan strategi bisnis. Dengan Tableau, informasi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan lebih tepat sasaran. Oke, Sini saya akan lanjut ke data saya. Oke, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan data Tableau saya. Oh, di sini terdapat data saya terdiri dari bar chart, diagram batang, di mana bar chart diagram batang ini berfungsi untuk membandingkan kuantiti berdasarkan kategori segmen atau market. Ini adalah pilihan paling umum jika kalian ingin menampilkan perbandingan kuantitatif di atas berbagai kelompok data. Sini ada stacked bar chart, yaitu fungsinya untuk menggambarkan data dengan cara lebih rinci, di mana batang menunjukkan jumlah total dan setiap bagian batang mewakili bagian dari total. Misalnya, saya menampilkan kuantiti. Ini kuantiti untuk setiap kategori dipecah berdasarkan segmen market. Oke, oke, next. Di sini ada data saya yang terdiri dari color, measure, and quick table calculation. Yaitu saya namakan pada tren penjualan satu. Grafik yang menggunakan data dari file Honda Cell Data CSV ini yang berisi berbagai informasi seperti kondisi, deep train, mesin, warna eksterior, dan interior lainnya. Pada bentar. Pada grafik garis ini menunjukkan perkembangan penjualan bulanan pada setiap tahunnya. Pada biru tua, 2011 penjualan pertama dan 2012 penjualan kedua orange, 2013 merah dan biru muda penjualan pada tahun 2014. Penjualan cenderung rendah di awal tahun pada bulan Januari dan Februari.
Terdapat puncak penjualan di sekitar Juni dan Juli, dan penjualan cenderung meningkat di jelang akhir tahun. Visualisasi ini memungkinkan pengguna untuk membandingkan tren penjualan bulanan Honda selama 4 tahun berturut-turut dan membantu mengidentifikasi pola musiman dan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Oke, next kita akan ke cross tab. Eh, Rockset ini struktur datanya terdiri dari baris bulan Januari hingga Agustus dan berkategori produk, furnitur, office, supplies, dan teknologi. Terdapat kolom pada tahun 2011 sampai 2014 dengan subkolom sales, penjualan per persen, difference, persentase perubahan. Ini terdapat kategori produk, informasi penjualan, visualisasi, metrik, dimensi, analis, filter, dan detail tambahan. Kita langsung ke visualisasinya saja. Di sini menggunakan warna untuk menunjukkan performa. Hijau yaitu menjelaskan hijau ini yaitu pertumbuhan positif dan performa yang baik. Seperti ini. Ini. Dan kuning oranye pertumbuhan moderat atau netral. Seperti ini. Dan merah pertumbuhan negatif atau performa kurang baik. Oh, di sini tidak ada yang berwarna merah. Di sini dimensi analisnya pada year order date ini yaitu membagi data berdasarkan tahun dan month order date membagi data berdasarkan bulan dan kategori membagi data berdasarkan kategori produk. Sini ada detail tambahannya. Data bersumber dari Phil Honda Sales Data CSV. Tabel menampilkan 288 marks dengan 36 baris dan 8 kolom. Dan total sum of measure follows adalah 12.642.532, yaitu visualisasi ini memungkinkan analis dalam tentang tren penjualan berdasarkan kategori produk, bulan, dan tahun, serta memudahkan identifikasi pola pertumbuhan dan penurunan penjualan di berbagai segmen bisnis. Next, ke peta profit. Visualisasi data ini dengan judul peta profit yaitu atau dengan nama lain Show Me and Filter. Sini jenis visualisasinya yaitu peta dunia yang menampilkan data penjualan sales berdasarkan lokasi geografisnya. Data source-nya berasal dari ini dan dimensi geografiknya yaitu long altitude, gain rates, latitude, gain rates. Yang ini menunjukkan bahwa tabel menggunakan koordinat geografik untuk menempatkan data pada peta. eh Filter kategori terdapat furnitur, sini, office, supplies, dan teknologi. Visualisasi pada peta yaitu warna biru muda digunakan untuk menandai daerah dengan data penjualan. Intensitas warna kemungkinan menunjukkan tingkat penjualan semakin gelap semakin tinggi penjualannya. Seperti warna ini. Yaitu peta mencakup seluruh dunia menunjukkan bahwa penjualan terjadi di berbagai negara. Eh, Visualisasi ini memungkinkan analis distribusi geografis dari penjualan Honda membantu mengidentifikasi pasar-pasar utama dan potensi area untuk pengembangan bisnis di seluruh dunia. Oke, next kita akan lanjut ke subkategori yaitu hierarchy, grouping, and sorting. Pada simulasi tabel ini, data disajikan dalam struktur hierarki dan kelompokan grouping sebagai berikut. Yang pertama ada hierarki utama. Data diorganisasi dalam dua tingkat hierarki utama, yaitu kategori and subkategori. Ini. Kategori utama terdapat tiga kategori utama, yaitu furnitur, office supplies, dan teknologi. Ini dan ini. Subkategorinya, setiap kategori utama memiliki beberapa subkategori, furnitur, office supplies, teknologi. Tiga tadi terdapat subkategorinya. Ini.
Visualisasinya data yang ditampilkan dalam bentuk grafik batang horizontal dan setiap batang mewakili subkategori. Panjang batang menunjukkan nilai penjualan sales untuk setiap subkategorinya. Hierarki dan kelompokan ini memungkinkan analis penjualan yang lebih struktur, memudahkan perbandingan antar kategori dan subkategori, memberikan gambaran yang jelas terhadap tentang kontribusi setiap kelompok terhadap penjualan total perusahaan. Next, mark analytic dan trend lines. Di sini jenis basisnya dengan scatter plot, yaitu diagram pencar yang menunjukkan hubungan antar shipping cost and profit. Kita langsung ke visualisasinya saja. Terdapat trendline, terlihat garis tren untuk setiap kategori menunjukkan bahwa hubungan umum antara shipping cost dan profit. Garis tren positif mengidentifikasikan bahwa secara umum semakin tinggi, semakin biaya pengiriman, semakin profit. Langsung saja. Sebagian besar data terkonsentrasi pada biaya pengiriman di bawah 1.000 dan profit antara 0 hingga 2.000. Yang kedua, ada beberapa outlier yang dengan profit negatif yang signifikan dan biaya pengiriman yang tinggi. Yang ketiga, teknologi merah, yaitu ini, teknologi merah cenderung memiliki profit yang lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. Oke. Dan furnitur biru memiliki sebaran yang lebih luas dalam hal biaya pengiriman. Ini. Oke. Dashboard. Kita lanjut saja ke dashboard. Jelasin dashboard. Dashboard table menampilkan beberapa visualisasi data yang sudah kita kaitkan. Yang pertama ada peta profit, menampilkan peta dunia dan dengan warna yang menunjukkan tingkat penjualan atau profit di berbagai wilayah. Dan ada penjualan subkategori, yaitu ada penjual tren penjualan, ada informasi tambahan, dan 5 fitur interaktif. Yang keenam ada layout, yang ketujuh ada sumber data, dan 8 ada navigasi. Dashboard ini memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja penjualan perusahaan yang memungkinkan analis berdasarkan geografis, kategori produk, dan tren waktu. Ini memudahkan pengambilan keputusan yang memahami performa bisnis secara cepat dan menyeluruh. Oke, ini dashboard ini menjelaskan kita sudah menggabung beberapa data yang sudah kita buat tadi dan digabung secara demikian rupa. Oke, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.